Satu dalam tujuan, satu dalam ikatan, satu dalam segalanya, kita semua satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlu apa memanggil saya ke sini? Oh iya, Bapak ingin ngobrol sebentar dengan Adek ya. Tapi sebelum ngobrol, Bapak pengen tahu dulu nama Adek itu siapa? Virial, Pak. Oh, Virial. Nama panjangnya? Virial Alifa. Oh, Virial Alifa. Virial Alifa itu kelas berapa? Kelas 8, Pak. Kelas 8 apa ya? Kelas 8A. Oh, 8A. Wali kelasnya siapa namanya? Wali kelas 8A siapa? Ustazah Kaila. Oh, Ustazah Kaila. Oh, ya. Penasaran ya, kenapa dipanggil ke sini? Iya, Pak. Oh, gitu. Nah, gimana perasaan manggilnya Virial atau Alifah? Virial aja, Pak. Oh, Virial. Gimana perasaan Virial hari ini? Ya, gak gimana-gimana, Pak. Oh, gimana? Maksudnya? Ya, sedang tidak baik-baik saja. Oh, sedang tidak baik-baik saja. Kalau kiriman dari orang tua sudah ditransfer? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Lancar kok, Mas. Kenapa Mas sedih? Kenapa, Pak? Oh, Maklum. maklum. Jadi kita udah siap. Nah, sebelumnya tarik nafas dulu. Keluar. Nah, relax dulu ya. Nah, jadi sebelumnya Bapak minta maaf sudah mengganggu Adek Virial aktivitasnya, jadi Bapak panggil ke sini. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan dan Bapak konfirmasi seperti itu. Kenapa, Pak? Oh gitu. Adek dia tahu Bapak ini siapa? Enggak, Pak. Oh, Bapak adalah guru BK yang baru di sini. Nah, jadi dalam beberapa minggu ini Bapak mendapatkan laporan dan mendapatkan kabar dari guru di SMP ini dan juga dari wali kelas terkait bagaimana penurunan dari efektivitas belajar di kelas 8 baik A, B, dan C. Nah, jadi para wali kelas dan guru-guru itu meminta Bapak untuk memanggil murid-murid yang kalau dalam bahasa ininya adalah kontrareaksi terkait masalah belajar, yaitu mereka itu sering menunda-nunda atau telat dalam mengumpulkan pelajaran. Nah, itu adalah salah satu permasalahan yang ada di kelas 8. Jadi salah satunya yang menurut wali kelas itu adalah ada Adek Virial seperti itu. Jadi Bapak memanggil Adek ke sini adalah ingin mengorek informasi, benar tidak Adek Virial itu tadi sering telat dalam mengumpulkan tugas, sering menunda-nunda untuk mengumpulkan tugas dan lain-lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, jadi untuk kesuksesan berlangsungnya konseling ini, Bapak minta agar Adek Virial ini bisa terus terang dan jujur untuk mengungkapkan terkait permasalahan-permasalahan kenapa Adek Virial itu bisa seperti itu. Kira-kira Adek Virial bisa tidak jujur di hadapan Bapak? Tapi nanti aku takut bapaknya tuh kayak kasih tahu ke orang-orang gitu. Jadinya malu gitu ya? Iya. Ya, oh gitu. Perlu Adek Virial ketahui bahwa dalam konseling itu ada 12 asas. Salah satu asasnya itu adalah kerahasiaan. Jadi Bapak sebagai guru BK atau seorang konselor itu memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari kegiatan-kegiatan konseling ini. Insya Allah semua
rahasia atau percakapan pada ini Bapak jamin kerahasiaannya. Bisa dipercaya Bapak? Ya. Bisa mau bercerita? Ya Pak, siap. Siap. Nah, sok kembali lagi, tarik nafas dulu. Wah, sok sekarang. Sebab Bapak ingin tahu, ceritakan kenapa Ade Pilar ini suka tadi satu, menunda-nunda mengumpulkan tugas ketika dikasih tugas oleh guru gitu, sehingga ketika tercatat di sini ketika dalam penilaian ternyata nama Ade Pilar itu tidak ada. Sebenarnya hal apa sih yang membuat Ade Pilar itu tadi sering menunda-nunda dalam mengumpulkan atau dalam mengerjakan tugas? Saya sebenarnya bukan menunda-nunda Pak, tapi emang saat guru tersebut mengasih saya tugas, ada emang beberapa soal yang saya tidak ketahui Pak. Itu yang memang bikin saya malas untuk mengerjakannya. Tidak mengetahui jadi malas gitu. Kenapa Iya. nggak bertanya ke gurunya, Bu, ini maksudnya apa, seperti itu? Memang saya sendiri pernah bertanya. Nah, memang kadang gurunya tuh nggak ngasih jawaban yang bisa saya masukin loh Pak. Oh gitu, jadi jawabannya tuh bertele-tele, tidak singkat, padat, jelas, seperti itu gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi sehingga dengan seperti itu, jadi Ananda Pilar itu merasa malas gitu, malas punya malas gitu kan ya, untuk mengumpulkan tugas cepet-cepet, ngapain, orang juga nggak paham, seperti itu mungkin. Apakah seperti itu? Ya. Terus menurut Ananda Pilar sendiri, bagaimana sih pembelajaran di kelas 8 ini? Apakah guru-gurunya menyenangkan semuanya dengan metode-metode pelajaran yang asyik atau seperti apa? Memang ada metode yang saya suka dan emang ada beberapa metode yang saya kurang suka. Dari semua guru atau bagaimana guru-gurunya? Apakah kreatif mengajarkan mata pelajarannya, atau mereka mengajarkannya monoton sehingga membuat Ananda Pilar ini tadi suka menunda-nunda mengerjakan tugas? Ya memang begitu Pak. Oh gitu. Jadi guru-gurunya kurang kreatif ketika menyampaikan pelajaran, sehingga membuat Ananda Pilar itu kurang paham, kurang jelas, sehingga merasa kesulitan ketika menjawab soal. Makanya jadi suka telat untuk mengumpulkan tugas seperti itu. Nah tuh, berarti sekarang sudah tuh ketahuan masalahnya. Berarti Ananda Pilar ketika tadi sering lambat mengumpulkan tugas seperti yang dilakukan oleh wali kelas dan guru-guru adalah karena kurang suka dengan metode-metode yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah ini, sehingga membuat Ananda Pilar itu tidak begitu paham dengan apa yang mereka sampaikan, sehingga gimana mau mengerjakan tugas ya, orang tidak paham, makanya mengerjakannya lambat, seperti itu mungkin ya. Iya Pak. Nah, terus menurut Ananda Pilar sendiri, pembelajaran yang baik itu yang seperti apa biar Ananda Pilar itu bisa semangat belajarnya, mengumpulkan tugas tepat waktu? Kira-kira seperti apa? Ya kalau gitu tergantung gurunya sih Pak. Kayak emang kalau gurunya asik ya bisa cepat juga, cara penyampaiannya juga yang emang bisa bikin saya masuk, ya saya cepat kerjainnya. Kalau gurunya ya biasa aja ya, saya juga kurang masuk, tapi memang ada juga yang masuk. Terkait metode pembelajarannya, apakah semuanya mengasihkan? Tadi mengulang pertanyaan yang tadi, apakah inginnya Ananda itu belajar tuh murni di kelas semua atau keluar, tuh seperti apa biar menyenangkan menurut Ananda Pilar? Ya kalau boleh usul ya misalnya sehari di kelas atau pertemuan berikutnya di luar ruangan, atau pertemuan berikutnya bisa di perpustakaan
biar suasananya lebih baru gitu ya. Ya. Terus kalau bisa menampilkan video-video atau apa seperti itu, jadi supaya Ya. lebih asik seperti Ya. itu ya. Nah ternyata seperti itu, ternyata Ananda Pila ini wawasannya sangat luar biasa, bagus, cuman mungkin belum bisa menyampaikan ke guru-gurunya mungkin karena takut seperti itu ya. Iya. Takut disangkanya seperti apa. Nah seperti itu. Nah kembali ke tema tadi terkait masalah keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Menurut Ananda Pilya sendiri, ketika mengumpulkan tugas terlambat seperti itu adalah perbuatan yang baik atau yang buruk? Perbuatan yang buruk, Pak. Oh, yang buruk seperti itu. Terus apakah ada dampaknya bagi nanti dampak dari keterlambatan mengerjakan tugas? Apakah ada dampaknya bagi pembelajaran, bagi Ananda Pilya sendiri itu ada dampaknya tidak? Memang ada dampaknya, Pak. Bisa jadi kelalaian saya ini bisa itu sama teman saya, atau memang bisa guru ngurangi nilainya karena keterlambatan saya mengumpulkan tugas yang guru berikan. Berarti dengan demikian ketika kita telat atau terlambat dalam mengumpulkan tugas itu akan dampaknya sangat besar sekali bagi prestasi, bagi nilai dan lain-lain dari yang diberikan oleh guru tersebut seperti itu ya. Ya. Nah, terus menurut Pilyal sendiri bagaimana apakah Ananda Pilya punya bagaimana cara mengatasi Ananda Pilya itu agar seperti tadi keterlambatan dalam mengumpulkan tugas itu bisa diatasi? Bagaimana Pak caranya? Nah, ya mungkin apakah Ananda Pilya tahu bagaimana caranya? Tidak, Pak. Tidak. Barangkali apakah dengan tadi mengatur waktu? Apakah waktu Ananda Pilya ini sudah teratur dalam ini kesehariannya, saya harus jam segini saya mengerjakan tugas? Apakah sudah membuat jadwal atau belum? Ananda Pilya, belum. Berarti kalau demikian boleh Bapak ngasih saran? Boleh, Pak. Oh boleh ya. Kalau Bapak boleh saran agar Ananda Pilya itu menjadi menghilangkan kebiasaan buruk tadi, telat dalam mengumpulkan tugas, adalah Ananda Pilya itu bisa mulai sekarang ini. Satu, pentingnya belajar, pentingnya mengumpulkan tugas tepat waktu, dan pentingnya disiplin, dan pentingnya mengatur waktu. Itu aja dulu tadi ya. Coba bayangkan kalau tadi mengumpulkan tugas saja itu bisa berefek pada nilai, pada teman-teman dan lain-lain. Apalagi kalau itu dilaksanakannya tiap hari nanti sampai perkuliahan, nanti pasti akan menghambat akademik Ananda Pilya sendiri. Maka itu harus harus dirubah, harus dikat mulai sekarang. Itu ada keseriusan dari Ananda Pilya untuk merubah sifat tersebut. Yang kedua, pentingnya ilmu gitu ya. Terus yang ketiga tadi, menghargai gurunya. Dan yang keempat, kalau bisa Ananda Pilya itu berdialog ya dengan wali kelas, sampaikan bahwa tadi ada pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru ini kurang menyenangkan, mohon dirubah agar kita tuh menjadi lebih semangat lagi belajar seperti itu ya. Seperti itu Bapak coba ya, nanti Bapak ingin Ananda Pilya mencoba dulu tadi ya, mengatur waktu, pentingnya menuntut ilmu, terus tadi berdialog, berkomunikasi dengan wali kelas ya. Nah Bapak tunggu ya, nanti seminggu kemudian, nanti seminggu lagi, tepatnya nanti hari Senin ya, Senin tanggal 10 nanti Ananda Pilya kesini lagi. Nah kita ngobrol lagi bagaimana, apakah sudah ada perkembangan atau belum. Kalau misalkan sudah ada, berarti perkembangannya, kalau sekarang berarti kalau nilai keterlambatan mengumpulkan tugas, kalau dari angka 1 sampai 10 sekarang Ananda Pilya berada di posisi keberapa?
Dari 1 sampai 10 keterlambatannya tuh nilainya berapa? Antara 6 atau 7 mungkin Pak. Oh 7. Nah mudah-mudahan pekan depan bisa 2 ataupun bisa sampai 0. Berarti kan kalau sudah sampai 0 berarti Ananda Pilya sudah berhasil mengatasi tentang tadi keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Gimana? Setelah bercerita, apakah Lumayan. perasaannya lega? Ya. Lega, ya. Bapak mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ananda Filial ke sini. Ya, semoga tadi apa yang kita bicarakan, terus tadi apa yang Bapak sarankan, ya, bisa Ananda Filial laksanakan, dan itu juga adalah untuk kebaikan Ananda Filial sendiri. Ya. Tadi Bapak bisa simpulkan, jadi mudah-mudahan nanti ingat ya, berarti pekan depan hari Senin kita berjumpa lagi di sini. Mudah-mudahan dari tingkat keterlambatannya dari 6 atau 7 bisa menjadi 2, 1 ataupun 0. Bisa ya? Iya Pak. Bisa. Ya sudah, kalau seperti itu kebetulan juga Bapak ada keperluan lain, jadi mungkin pertemuan kali ini cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjut Senin pekan depan. Terima kasih sudah datang ke tempat BK ini. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan bisa membantu Ananda Arifah. Ya, terima kasih kedatangannya ya. Maaf Pak sudah mengganggu waktunya. Saya izin pamit ke kelas kembali.